Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lanjutan dari kisah Nabi Yakub yang part 2. Sebetulnya kisah itu sudah hampir selesai, atau itu sudah 70%-nya yang saya ceritakan tadi, tapi karena waktunya nggak cukup, terus akhirnya saya tunda, dan sambungannya saya akan buat untuk konten berikutnya. Dan ini saya akan membuat part yang kedua, sambungan dari kisah Nabi Yakub. Mungkin ini waktunya hanya sebentar saja karena memang kisahnya hampir selesai, teman-teman. Nabi Yakub setelah menikahi 4 orang istri, jadi yang 2 adalah anaknya Pak Laban, Lea dan Rahel, kemudian yang 2 adalah budak dari anak-anak Pak Laban bernama Balha dan Zulfa, yang kemudian diberikan kepada Nabi Yakub sebagai hadiah. Dan saya sudah menjelaskan tadi bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh menikahi 2 orang wanita sekaligus yang punya hubungan saudara, kakak atau adik. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali zaman dulu. Rujukan zaman dulu yang dimaksud adalah Nabi Yakub alaihissalam. Saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa Nabi Yakub mempunyai gelar Israel dikarenakan beliau tidak pernah keluar siang hari untuk bepergian jauh, dikarenakan khawatir ketika siang hari beliau bepergian itu ketemu dengan Aisyah. Nah, lalu setelah beliau itu menikahi 4 orang istri, lalu Nabi Yakub ini punya 12 orang anak yang kita kenal sebagai Bani Israel awal atau Bani Israel. Karena Bani itu keturunan, teman-teman. Jadi cucunya, anaknya bisa disebut sebagai Bani Israel, terus cucunya juga bisa disebut sebagai Bani Israel, terus buyutnya juga bisa disebut sebagai Bani Israel. Artinya Bani Israel itu berkelanjutan sampai hari kiamat, teman-teman. Jadi bisa dikategorikan sebagai keturunan Nabi Yakub atau keturunan Israel. 12 orang itu dilahirkan dari 4 orang istri dengan saudara yang berbeda-beda. Jadi mereka satu ayah tapi beda ibu. Ada Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Zebulun, Isakhar, dan Gad, Naftali, Asher, Yusuf, dan kemudian Benyamin. Yusuf yang kemudian kita kenal sebagai Nabi Yusuf adalah keturunan ke-11 atau anak ke-11 dari Nabi Yakub atau dari Israel. Nah, setelah beliau itu selesai melaksanakan maharnya, karena maharnya adalah mahar jasa, berarti beliau itu membayar mahar dengan jasa tadi kepada pamannya Pak Laban itu dengan durasi 20 tahun karena mendapatkan 2 orang istri. Setelah selesai 20 tahun, kemudian beliau pamitan untuk kembali ke Palestina atau kembali ke tanah asalnya. Namun di samping itu beliau waspada, ini dikisahkan dalam buku ini, beliau waspada atau antisipasi atau sudah mempersiapkan diri baik mental maupun spiritual kalau beliau bertemu kepada Aisyah, karena Aisyah juga sudah menjadi pemimpin, teman-teman. Jadi karena Aisyah itu keturunan Nabi, mau nggak mau beliau juga menjadi pemimpin. Bisa dikatakan raja, tapi bukan raja yang sesungguhnya. Jadi mungkin kita sebut sebagai raja wilayah. Nah, Yakub ini kemudian mempersiapkan diri untuk menemui Aisyah ketika nanti sampai di kampung, dan kemudian memberikan beberapa upeti berupa hewan ternak, teman-teman, kambing. Maaf ya, ini suaranya berisik, burungnya pada bangun. Akhirnya Nabi Yakub ini pulang beserta 4 istri dan 12 orang anaknya untuk kembali ke tempat kelahirannya. Nah, setelah sampai kira-kira mau sampai di kampungnya, kemudian Nabi Yakub itu mengutus utusannya untuk menemui Aisyah dengan memberikan
artinya untuk menjamin keamanannya kemudian beliau memberikan berupa upeti. Lalu kemudian Ais menerima itu dan memaafkan itu. Kira-kira begitu kisahnya, singkat ceritanya. Lalu Nabi Yakub pun bisa kembali ke tempat asalnya, dan Nabi Yakub menjadi nabi di tempat asalnya. Ya kalau nggak Hebron ya kira-kira daerah Masjidil Aqsa itulah teman-teman. Jadi Palestina itu memang tanah para nabi karena itu dulu tanah yang dijajaki oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim beliau lahir di Babilonia atau Irak, kemudian ke Palestina, dan sekarang makamnya adalah di Hebron. Ya kira-kira di daerah situ karena memang Nabi Yakub ini masih keturunannya Nabi Ibrahim. Nah lalu suatu ketika anaknya yang bernama Nabi Yusuf atau Yusuf kecil ini mimpi. Beliau berkata kepada ayahnya, ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Ya ayahku, saya bermimpi melihat 11 bulan, 1 matahari dan 1 rembulan, dia bersujud kepadaku. Nah dari kisah itu Nabi Yakub bisa menakwilkan, beliau langsung kerasa bahwa anaknya yang bernama Yusuf itu suatu saat akan menjadi nabi. Karena beliau ingin menjadi nabi, kemudian ayahnya ini menjaga Nabi Yusuf supaya tidak terjadi apa-apa. Lalu Nabi Yakub ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu ceritakan kisah ini kepada teman-temanmu karena nanti kamu akan celaka. Ini saya sambil ngerokok ya, sudah kadung. Lah tapi Nabi Yakub ini perlakuannya kelihatan teman-teman. Jadi perlakuan Nabi Yakub ini ketika beliau mengatakan kepada anaknya Yusuf untuk tidak menceritakan tentang mimpinya karena khawatir nanti dia dicelakakan oleh saudaranya, itu Nabi Yakub justru memperlihatkan kasih sayangnya yang berlebih. Jadi Nabi Yakub itu memperlakukan kasih sayang kepada anak-anaknya itu berbeda. Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayangi selain Benyamin, karena Benyamin waktu itu masih kecil. Jadi Yusuf itu kalau boleh dibilang ketika teman-temannya atau saudaranya itu tidak dikasih uang, maka Nabi Yusuf dikasih uang. Ketika Nabi Yusuf dikasih makan daging yang enak, teman-temannya nggak dikasih. Nah akhirnya timbul kecurigaan teman-teman. Bukan kecurigaan, timbul kecemburuan. Oh kalau gitu ayah kita ini tidak adil kepada kita. Kenapa kok tidak adil? Ini ini dikarenakan ada Yusuf. Oleh sebab itu mari kita singkirkan Yusuf. Nah waktu itu diskusinya ini ingin membunuh Yusuf sebetulnya, tapi tidak membunuh dikarenakan itu terlalu berisiko. Nah di antara salah satu di antara mereka ini diceritakan di Al-Quran yang kemudian ditulis di sini ya, itu kemudian punya usul gimana kalau kita masukkan ke sumur biar nanti diangkat orang. Jadi kira-kira Nabi Yusuf nggak bisa naik, tapi nanti ketika ada orang lewat itu ditolong dan kemudian dibawa. Nah itu adalah cikal bakal dari kecerdasan kaum Bani Israel yang kemudian sekarang ini berasimilasi atau berdiaspora menjadi orang-orang Yahudi yang sekarang di Israel. Tapi Bani Israel yang di Nabi Yusuf ini itu Bani Israel murni teman-teman, artinya keturunan Israel. Kalau Israel yang sekarang itu bukan keturunan tapi negara. Jadi orang-orang yang berada di Israel itu enggak semuanya keturunan Nabi Yakub, tapi ada sebagian pendatang, ada sebagian simpatisan, macam-macam lah. Tapi mereka yang Yahudi itu masih memegang teguh, artinya mereka masih punya komitmen bahwa mereka itu keturunan Bani Israel yang harus dijaga. Dan sampai hari ini mereka itu cerdas teman-teman. Di samping cerdas mereka itu licik. Jadi kelicikan pertama yang dilakukan oleh Bani Israel adalah menjebloskan Yusuf atau menceburkan Yusuf ke dalam sumur. Di waktu itu orang belum ada yang berani melakukan itu, dan belum ada orang yang bertindak secerdas itu. Tapi anak-anak Nabi Yakub ini yang Bani Israel ini sudah punya pemikiran-pemikiran semacam ini.
Tapi ini wilayahnya wilayah Nabi Yusuf ya, artinya ini kisahnya sudah beralih ke Nabi Yusuf. Nah, saya ingin berkata begini, ini jarang sekali diceritakan oleh para pencerita atau penceramah untuk kisah-kisah para nabi. Nabi Yakub itu, ini diceritakan di beberapa riwayat, pernah menyembelih sapi, teman-teman. Jadi beliau itu menyembelih sapi yang masih menyusui, artinya sapi betina itu dipisahkan dari anaknya. Kemudian dengan menangis, ini versinya macam-macam, tapi kalau nggak salah ya, diantaranya ya, yang dibunuh itu induknya, kalau enggak anaknya. Jadi anaknya ini yang dibunuh, dimasak gitu. Tapi ada beberapa versi itu yang mengatakan bahwa yang dibunuh itu induknya, artinya yang dipanggang itu induknya. Nah, induknya itu menangis dikarenakan apa? Dikarenakan anaknya masih menyusu, teman-teman. Terus kemudian si sapi ini bersumpah dalam hatinya, yang kemudian didengar oleh Allah, ya Allah, jangan sampai matikan Yakub sebelum dia kehilangan anaknya. Artinya si sapi ini betapa menderitanya ketika dia dipisahkan dari anaknya. Maksudnya sapi itu adalah, oke, nggak apa-apa saya disembelih karena memang takdir saya begitu, tapi nunggu anak saya itu selesai menyusu, kira-kira gitu. Nah, Nabi Yakub waktu itu enggak, beliau langsung menyembelih sapi sementara anaknya masih menyusu. Lah, induknya ini menangis kemudian berdoa kepada Allah, jangan matikan Yakub sebelum dia kehilangan anaknya. Makanya kemudian kisah berikutnya beliau kehilangan Nabi Yusuf. Itu adalah siri atau kisah-kisah yang tidak banyak diceritakan. Nah, dalam koridor fikih kemudian ada ada hukum bahwa ketika ada orang yang ingin menjual kambing, maka yang kambing yang sedang menyusui, maka tidak boleh menjual kambing itu dipisah dengan anaknya. Nggak boleh membeli induknya toh atau anaknya toh, nggak boleh, harus dibeli dua-duanya, teman-teman, antara induk dan anaknya, karena itu tidak dipisah. Lah, itu riwayat itu sanadnya adalah disandarkan atau dirujukan kepada kisah Nabi Yakub alaihi salam. Ya, mungkin kira-kira secara garis besar kisah Nabi Yakub seperti itu, teman-teman. Jadi asal muasal Nabi Yakub dijuluki sebagai Israel adalah karena beliau diancam. Kemudian kenapa beliau terpisah dari anaknya Nabi Yusuf juga karena beliau dulu menyembelih sapi yang sapi itu masih menyusui. Bahkan itu dikisahkan di dalam kitab-kitab perjanjian ya, itu Nabi pernah didatangi atau disambati oleh rusa, pokoknya hewan semacam rusa atau kijang ya, yang terjerat. Jadi ada orang Bedui yang kemudian menjerat atau memasang perangkap sebagai buruan, kemudian kena, teman-teman. Itu kalau nggak salah ya antara rusa, kalau nggak rusa ya unta, tapi yang lebih banyak versinya rusa. Nah, rusa ini ketika lewat ketemu Nabi terus ngomong, ya Rasulullah, tolong bilang sama orang ini jangan bunuh saya, lepaskan saya, karena saya masih punya anak yang masih menyusui. Nanti kalau anak saya sudah disapi, saya akan kembali. Dan kemudian Nabi berkata kepada orang ini yang kena, yang sudah menjerat, dia bilang bahwa ini rezekimu, kamu mendapatkan rusa ini, akan tetapi tolong lepaskan dia dulu karena dia masih punya anak yang harus disusui. Nanti kalau anaknya sudah disapi, dia akan kembali kepadamu dan kamu boleh menyembelihnya, karena itu sudah urusan rezeki. Jadi takdirnya hewan itu memang dibunuh atau disembelih kemudian dikonsumsi, teman-teman. Tapi semuanya juga ada aturannya. Lah, itu adalah rujukannya diantaranya kepada kisahnya Nabi Yakub. Kemudian sampai hari ini dalam koridor fikih itu tidak boleh menyembelih atau tidak boleh memisahkan induk kambing, induk sapi, rusa atau apa saja dari anaknya, dikarenakan anaknya belum disapi. Jadi nunggu sampai disapi dulu, teman-teman. Ya, mungkin secara garis besar kisah Nabi Yakub sampai di situ. Kelanjutannya nanti kita akan lanjutkan dengan nabi-nabi yang berikutnya.
Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.